Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut, karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, damai sejahtera bagi kamu. Ini adalah ucapan pertama yang Yesus katakan kepada para murid saat menampakkan diri kepada mereka setelah bangkit dari kematian. Dan itu adalah ucapan yang paling sering Yesus ucapkan ketika dia menampakkan diri kepada orang lain setelah kebangkitan. Mengapa Yesus mengucapkan secara berulang-ulang, "Damai sejahtera bagi kamu"? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, setelah peristiwa penyaliban Yesus, para murid merasa bimbang dan takut. Yesus mungkin mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu," untuk menenangkan perasaan cemas, bimbang dari para muridnya. Seperti orang lain, para rasul terkejut dan takut ketika Yesus muncul entah dari mana dan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu," untuk menenangkan ketakutan mereka. Yesus datang sebagai penghibur dengan kata-kata damai kepada para murid yang ketakutan dan penuh keraguan. Kehadiran Yesus membawa kedamaian bagi mereka, tetapi dalam kegembiraan mereka, mereka tidak percaya dan masih bertanya-tanya. Selain itu, meskipun para rasul tidak sempurna dalam semua tindakan mereka, meninggalkan Yesus ketika ia ditangkap dan disalibkan, namun Yesus tetap mengasihi dan mengampuni mereka dengan memberikan kedamaian. Melalui pengampunan dan kedamaian inilah, Yesus menugaskan mereka untuk mengajar kepada semua bangsa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ini adalah gambaran dan simbol gereja
sebagai peziarah di mana kita adalah bagian darinya. Kita berjalan bersama satu sama lain sebagai anggota tubuh Kristus. Kita tidak sendirian. Yesus berjalan bersama kita dalam peziarahan sebagai individu dan sebagai gereja. Dalam ketakutan dan kebimbangan, Yesus akan selalu hadir untuk meyakinkan dan menenangkan kita menurut jalannya. Seringkali Yesus datang di luar jalan atau cara yang dimengerti oleh kita. Namun yang paling penting adalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan bahwa Ia akan selalu hadir bersama dengan kita dalam suka dan duka hidup kita. Kita telah menerima pengampunan dan damai dari Tuhan yang membuat kita tenang dan bersukacita. Tugas kita adalah membagikan damai dan pengampunan dari Tuhan itu kepada sesama kita melalui sikap hidup, pelayanan, dan cara berpikir kita. Kita berjuang untuk membuat orang lain merasa damai dan bahagia, terlebih mereka yang menderita. Dengan demikian, kita melaksanakan perutusan Tuhan, yakni menjadi saksi kabar gembira dari Tuhan sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.